Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Eka Putri dengan NIM 22067093 dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah las oksiasetilin, lastik dan lasmik. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang las oksiasetilin. Las oksiasetilin adalah salah satu metode pengelasan yang menggunakan panas dari pembakaran gas asetilin C2H2 dan oksigen O2 untuk mencairkan logam. Proses ini biasanya dilakukan dengan menggunakan obor las yang mencampurkan kedua gas tersebut sehingga menghasilkan nyala api dengan suhu yang sangat tinggi, sekitar 3200 derajat Celcius. Berikut contoh video untuk cara penggunaan las oksiasetilin. Beberapa karakteristik las oksiasetilin. Yang pertama yaitu nyala api. Terdapat 3 jenis nyala api yang biasa diatur: nyala netral, nyala oksidasi, dan nyala karburasi. Masing-masing digunakan untuk tujuan pengelasan yang berbeda. Yang kedua yaitu keunggulan. Teknik ini fleksibel dan dapat digunakan pada berbagai jenis logam seperti baja, aluminium, tembaga, dan perunggu. Tidak memerlukan sumber listrik sehingga cocok untuk bekerja di lapangan atau di lokasi yang jauh dari sumber daya listrik. Yang ketiga yaitu kegunaan. Selain untuk pengelasan, las oksiasetilin sering digunakan untuk memotong logam dan untuk pemanasan dalam proses pengerjaan logam. Proses ini banyak digunakan dalam industri untuk reparasi dan fabrikasi sebagai produk berbasis logam.
Yang kedua yaitu las stick, atau sering disebut juga sebagai gas tungsten arc welding atau GTAW. Adalah metode pengelasan yang menggunakan elektroda tungsten yang tidak habis untuk menghasilkan busur listrik yang mencairkan logam yang akan dilas. Proses ini juga menggunakan gas pelindung inert seperti argon atau helium untuk melindungi area las dari oksidasi dan kontaminasi udara. Berikut contoh pengelasan las stick. Setelah kita melihat video, ada beberapa karakteristik penting dari las stick, yaitu elektroda tungsten. Elektroda yang digunakan dalam las stick tersebut dari tungsten yang memiliki titik leleh sangat tinggi sehingga tidak meleleh selama proses pengelasan. Yang kedua yaitu gas pelindung. Gas inert seperti argon atau helium digunakan untuk melindungi daerah las dari kontaminasi udara seperti oksigen dan nitrogen yang dapat menyebabkan cacat pada hasil las. Yang ketiga yaitu keakuratan tinggi. Las stick memberikan kontrol yang sangat baik atau busur las dan penambahan logam pengisi, sehingga menghasilkan las yang sangat rapi dan berkualitas tinggi. Metode ini sangat cocok untuk pengelasan logam tipis atau material yang memerlukan presisi tinggi seperti stainless steel, aluminium, magnesium, dan logam-logam paduan. Yang keempat yaitu tidak menghasilkan percikan. Berbeda dengan beberapa metode las lainnya, las stick biasanya tidak menghasilkan percikan logam, sehingga hasil pengelasan lebih bersih. Yang kelima yaitu aplikasi. Las stick sering digunakan dalam industri yang membutuhkan pengelasan berkualitas tinggi dan detail yang presisi seperti industri penerbangan, otomotif, dan fabrikasi produk logam. Meskipun hasilnya sangat baik, las stick memerlukan keterampilan yang lebih tinggi dibandingkan metode pengelasan lainnya dan biasanya lebih lambat karena membutuhkan pengendalian manual yang lebih intensif. Adalah metode pengelasan yang menggunakan elektroda logam yang habis dan gas pelindung inert untuk melindungi area las dari kontaminasi udara. Lasmik adalah salah satu metode pengelasan yang paling umum digunakan dalam industri karena kecepatannya dan kemudahan dalam penggunaannya. Berikut adalah contoh video dalam aplikasi gas lasmik. Setelah melihat contoh video lasmik tersebut, dapat kita ketahui karakteristik penting dari lasmik, yaitu yang pertama elektroda habis. Dalam lasmik, elektroda yang digunakan berbentuk kawat yang terus-menerus dipasok dari gulungan melalui torch las atau obor. Kawat ini meleleh selama proses pengelasan dan menjadi bahan pengisi yang menggabungkan logam yang dilas. Yang kedua yaitu las pelindung. Gas inert seperti argon atau campuran argon dan karbon dioksida digunakan untuk melindungi kolam las dari kontaminasi udara seperti oksigen dan nitrogen yang dapat menyebabkan cacat pada las. Yang ketiga yaitu proses semi otomatis atau otomatis. Lasmik dapat dilakukan secara semi otomatis, di mana operator mengendalikan pengelasan atau otomatis dengan robot las. Hal ini membuat proses lasmik lebih cepat dibandingkan metode manual seperti las stick.